Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Buku Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Baik, untuk hardware itu sendiri, hardware merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Hardware disebut juga sebagai perangkat keras. Hardware itu sendiri, ciri-cirinya itu bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Itu hardware. Nah, hardware memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada input device, berikutnya ada processing device, ada output device, ada storage device, dan ada communication device. Nah, apa itu input device? Input device merupakan hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Contohnya, ada kamera, ada juga mikrofon, ada scanner, ada mouse, ada keyboard, ada digital kamera. Nah, itu beberapa contohnya, dan masih banyak yang lain. Nah, input device merupakan suatu alat elektronik yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contohnya tadi yang saya sebutkan, yaitu keyboard, mouse, scanner. Berikutnya ada lagi yang namanya system unit atau processing device. Nah, kotak yang berisi komponen-komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi suatu informasi itu disebut sebagai processing device. Nah, ini adalah processing device. Processing device merupakan otak dari sistem komputer karena proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan di sini. Berikutnya komponen komputer. Komponen komputer ada dua komponen. Yang pertama ada central processing unit, yang kedua ada memori. Berikutnya central processing unit. Nah, central processing unit itu ada komponen di dalamnya. Jadi ada ALU, ada CPU, dan ada register. Nah, CPU sendiri itu disebut juga sebagai prosesor. Jadi prosesor yang ada di komputer itu namanya adalah CPU, itu sebagai CPU. Nah, di dalamnya itu ada ALU dan ada CPU. Nah, CPU itu apa? CPU itu adalah unit yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Nah, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Berikutnya mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Berikutnya mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Berikutnya menyimpan hasil proses ke memori utama. Lanjutan komponen processing device itu ada dua. Yang pertama ada arithmetic logic unit. Nah, bagian ini berfungsi untuk melakukan perhitungan matematis serta mengambil keputusan dari operasi logika. Sedangkan register yaitu bagian penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Nah, berikutnya ada memori. Bagian ini digunakan untuk menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian lain. Berikutnya komponen memori. Memori bagi menjadi dua bagian, yaitu ada ROM atau read only memory, yang merupakan memori yang hanya dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Sifat dari ROM adalah non-volatil atau isinya tidak hilang meskipun mesin komputer dimatikan. Nah, sedangkan RAM
atau disebut sebagai random access memory, yaitu merupakan memori yang dapat diakses, dibaca, dan ditulis oleh pemakai. RAM merupakan media penyimpanan sementara, karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Berikutnya komponen komputer. Apa itu output device? Output device yaitu hardware yang menampilkan informasi ke satu atau lebih orang. Contohnya printer, speaker, dan monitor. Output device merupakan alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Contohnya seperti tadi, ada monitor, ada juga printer. Contoh storage device: floppy disk, USB flash disk, hard disk, dan compact disk. Ini contoh dari floppy disk, ada hard disk, ada USB, ada CD drive. Berikutnya software. Software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Nah, apa itu GUI? GUI itu singkatan dari Graphical User Interface, sebuah interface yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik dan ikon. GUI mengontrol pengentrian data dan bagaimana sebuah display atau tampilan informasi tampil di layar. Ini contoh tampilan dari GUI Windows. Komponen software dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga aplikasi. Jadi jenis software itu bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang atau disentuh. Contohnya sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Contohnya Windows, Android, seperti itu. Jadi rumah dari sistem aplikasi. Berikutnya ada programming software, yaitu bahasa pemrograman. Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dikenal oleh komputer. Contohnya bahasa pemrograman COBOL, berikutnya ada Visual Basic, ada C++, dan lain sebagainya. Berikutnya aplikasi software atau software aplikasi. Contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, aplikasi WA, aplikasi Shopee, dan lain sebagainya. Berikutnya ada brainware. Brainware itu merupakan tenaga manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan komputer. Contohnya programmer, operator, dan end user. Nah, apa itu programmer? Programmer itu seorang yang mendevelop aplikasi software atau sistem software. Programmer menulis instruksi langsung pada komputer untuk memproses data menjadi informasi. Nah, biasanya dia menggunakan bahasa-bahasa khusus. Contohnya di samping itu menggunakan bahasa JavaScript yang digunakan untuk membuat website. Berikutnya end user. End user itu merupakan seseorang yang berkomunikasi dengan komputer atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh komputer.